Saudara, Indonesia Police Watch atau IPW mengaku tidak terkejut terkait kasus yang menimpa Bribka Madih atas dugaan pemerasan oleh penyidik. Namun demikian, IPW berharap Kapolda Metro Jaya bisa mengungkap kasus ini. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, jika laporan yang disampaikan Bribka Madih terkait dugaan pemerasan benar, maka Polda Metro Jaya harus segera mengungkapnya. Sugeng berharap kasus dugaan pemerasan ini tidak lagi terjadi, baik untuk kalangan kepolisian sendiri maupun masyarakat luas. Ketika ada si jawabnya yang mengalami ketidakadilan dan benar pada posisinya, polisi harus menolong, membantu. Ternyata Bribka Madih perkaranya 11 tahun mangkrak dan ia mencari keadilan dengan caranya sendiri sampai terbuka kepada publik yang bisa saja dinilai sebagai tindakan yang keliru atau salah oleh pimpinannya. Kasus Bribka Madih, anggota Provos yang mengaku diperas sesama anggota polisi terkait laporannya saat mengurus sengketa lahan orang tuanya viral di media sosial. Lantas seperti apa proses hukum terkait dugaan pemerasan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kali ini pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Bambang, Pak Beni apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada polisi yang statusnya sebagai anggota Provos diperas oleh penyidik. Menurut Anda, Pak Beni, logis tidak kasus ini? Ya, hal tersebut mungkin terjadi ya. Artinya ini tergantung dari penyidiknya ya, mentalitas dari penyidiknya. Dan kalau memang benar ini sangat keterlaluan. Dan memang harus diusut, diungkap, dan ditindak secara tegas. Meskipun yang bersangkutan sudah pensiun. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya yang diperlukan sekarang adalah bagaimana perkembangan hasil penyidikan atas laporan tersebut. Kalau sampai lama itu penyebabnya apa, ini semua harus diungkap. Sehingga publik nanti tahu, 11 tahun itu ternyata kendalanya di pembuktian misalkan, masalah ada dokumen yang hilang, harus ke lapor dan sebagainya, ini harus dibuka ke publik. Sehingga nanti publik bisa menilai sendiri bahwa kelambatan penyidikan ini faktornya karena faktor memang yang di luar kemampuan penyidik. Atau memang ada motivasi dari penyidik menghambat kasus ini. Ini perlu diungkap. Jadi di sisi lain tentunya nanti juga dari pihak Bitpropam sudah merilis atau sudah menyampaikan statement, itu juga perlu. Karena apa? Anggota Polri kan terikat disiplin. Ada aturannya sendiri. Karena buat saya ini ironis, seorang anggota Provos, Propam, tahu prosedur, tahu mekanisme yang berlaku dalam pengawasan internal, melakukan tindakan yang seperti ini. Nah ini silakanlah nanti kita dorong di satu sisi penyidikannya dituntaskan, didudukkan pada proporsinya, kemudian dirilis pembuktiannya itu bagaimana. Cukup bukti atau tidak, kalau cukup bukti lanjutkan, kalau tidak cukup bukti ya dihentikan, biar nanti di pra-peradilan dan sebagainya. Era sekarang era transparansi, jadi perlu hal-hal semacam ini hasilnya nanti diumumkan ke publik. Yang harus ditekankan juga bahwa ini baru pengakuan dari satu pihak, baru dugaan, sehingga pengusutannya juga perlu kita ketahui bersama lagi sejauh mana kemudian pembuktian ini dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tapi sebetulnya Pak Beni, singkatnya kalau ada temuan seperti ini prosedurnya gimana ya Pak? Kalau seperti ini memang yang perlu mengambil langkah dua pihak. Yang pertama tentunya dari jajaran Serse, dalam hal ini tentunya Direktur Kriminal Umum yang menangani kasus ini segera melangkah secara internal, dilakukan gelar perkara, dievaluasi penanganannya ada masalah atau tidak. Jadi respon itu dari internal dulu dilakukan. Kemudian nanti sesegera mungkin dikonfrontir ataupun di cross check dengan data yang dirilis oleh
Bribka ini, benar nggak datanya? Kalau datanya ternyata tidak sesuai dengan pembuktian di penyidikan, ini ceritanya lain lagi nanti. Misalkan sudah dibuktikan bahwa AJB itu benar, sudah pemeriksaan saksi-saksi semua sudah, ternyata benar. Sementara Bribka Made mengatakan itu palsu. Ini kan jadi aneh. Jadi ini nanti harus beriringan antara di satu sisi pembuktian kasusnya, di sisi lain komunikasi dengan pihak Bribka Made, di sisi lain juga tentunya penegakan disiplin menjadi penting. Sedikit banyaknya Pak Bambang kasus ini atau dugaan kasus ini peras polisi ini bikin publik geleng-geleng kepala. Anda juga demikian Pak Bambang? Iya, ini menambah PR dan beban kepolisian ya setelah 6 bulan terakhir ini didera banyak masalah gitu loh. Tetapi saya melihat terkait dengan laporan Bribka Made ini memang ada semacam tren gitu loh dari internal kepolisian mengunggah kekecewaannya terhadap pelayanan kepolisian institusinya sendiri kepada mereka gitu. Bribka Made ini juga menambah deretan itu. Sebelumnya ada seseorang anggota kepolisian di Polres di Sulawesi yang dipukul Kapolresnya juga mengunggah seperti itu. Artinya ada sebuah saluran yang buntu terkait dengan pelaporan atau kekecewaan yang dirasakan oleh anggota gitu. Saya melihat bahwa Bribka Made ini tentunya seorang anggota Provos sangat paham prosedur dan untuk melaporkan kasusnya seperti itu. Hanya saja ketika dia mengunggah di media sosial tentunya juga menghitung resiko-resiko gitu. Makanya kalau dalam kasus ini, dalam kasus Bribka Made ini, saya melihat ada 3 kasus yang berbeda gitu. Yang satu terkait dengan etika profesi, kemudian terkait dengan pemerasan sendiri, dan yang ketiga adalah kasus tanahnya sendiri. Dan ketiga problem ini juga harus dipecahkan bersamaan gitu. Jangan sampai kasus pemerasannya hilang hanya sekedar dipersempit dengan kasus etik dan profesi itu. Itu yang tentunya nanti akan membuat semakin masyarakat akan semakin tanda tanya. Ketiga kasus itu bisa ditelusuri sekaligus atau harus satu persatu menurut Anda? Ya, harus ditelusuri berbarengan ya. Tapi yang lebih utama tentunya terkait dengan pemerasan sendiri. Ini menyangkut dengan marwah kepolisian gitu. Kalau pemerasan itu benar atau salahnya bisa terungkap, tentunya kasus etika profesi itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau kasus etik profesi ini lebih dikedepankan, tentunya sangat janggal dan hanya untuk menekan Bribka Made saja. Itu tentunya akan membuat masyarakat semakin tanda tanya. Ada kebuntuan pelaporan kata Pak Bambang nih, Pak Beni, gimana tuh? Menurut saya di era sekarang ini atasan pun tidak bisa bermain-main dengan masalah seperti ini. Kalau yang bersangkutan melakukan pelaporan secara bertingkat, ketika dilaporkan ke Polda tidak bergerak, naik ke Mabes. Sekarang ini sangat sensitif ya, sehingga kalau ada informasi tentang pemerasan, saya yakin dari Propam akan segera bertindak, akan merespon itu. Nah, pertanyaannya adalah, kejadian ini 2011, kenapa nggak dilaporkan pemerasannya pada saat itu? Nah, itu dia. Nah, kita menjadi buntu kesannya, akan Pak. Terkendala. Sekarang bukan, pemerasan terjadi 2011. Kenapa tidak langsung dilaporkan? Karena dengan dilaporkan akan mempengaruhi proses penyidikannya. Bisa lebih cepat, bisa lebih hati-hati, dan sebagainya. Ketika diributkan sekarang, pertanyaannya apakah sudah dilaporkan dengan membuat laporan polisi? Kalau belum, berarti ini harus ada proses. Ya, bikin laporan polisi, diselidiki, sementara apakah buktinya masih ada, apakah saksi-saksinya masih ada, ini juga menjadi masalah tersendiri. Jadi Anda melihat indikasinya ada apa ini sampai menunggu 11 tahun baru dibongkar semuanya ini? Nah, ini kemungkinan juga, kalau saya tidak berani langsung
berandai-andai ya, karena ini proses sedang berjalan. Kalau kita mencermati dari rilis yang dilakukan oleh Bithumas Polda Metro dan Kabid Propam Polda Metro, di sana menunjukkan adanya perbedaan fakta antara yang disuarakan oleh Bribka ini dengan fakta yang ada di penyidikan. Nah, ini akan nanti tentunya bisa sesegera mungkin nanti dirilis hasilnya setelah cross check dengan si Bribka ini bagaimana. Oke. Nah, hal lainnya juga ini Pak Bambang yang dicermati setelah viral nih, justru pihak Polda Metro Jaya mengungkap kesalahan masa lalu Madi. Mulai disebut melakukan pelanggaran etik, ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Kemudian disebut masalah ada pelaporan dugaan KDRT terhadap yang dilakukan dugaannya kepada dari Madi begitu yang melakukan. Anda melihat ini gimana sebetulnya? Ya, pola-pola seperti itu kan juga terjadi pada kasus pembunuhan Joshua kan. Joshua juga dikriminalisasi sebagai pelaku pelecehan seksual seperti itu. Makanya hal-hal seperti itu seharusnya dihindari lebih dulu gitu. Masuk kepada substansi masalahnya dulu terkait dengan pemerasan. Pemerasannya itu kapan terjadi gitu. Mengapa sekarang baru sekarang diviralkan? Apakah tentunya sebagai seorang anggota polisi, saya meyakini Bribka Madi ini berani mengambil risiko. Kurun waktu 11 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tentunya ada proses di situ. Makanya kalau kemudian dia sekarang memviralkan, tentunya memiliki bukti-bukti dan memiliki sudah berhitung dengan resiko-resiko gitu. Makanya kalau saya melihat tadi saya sampaikan bahwa ada problem terkait dengan saluran laporan seorang anggota polisi kepada atasannya. Tapi saya mengapresiasi keberanian Bribka Madi ini berani mengungkapnya di media sosial, karena saat ini media sosial lah yang dipercaya oleh bukan hanya oleh anggota kepolisian, tapi dipercaya oleh publik. 1,5 tahun yang lalu di akhir tahun 2021 pernah viral tagar pernah trending ya, no viral no justice, kemudian percuma lapor polisi. Ini membuka kasus seperti itu juga yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Makanya kalau kemudian Polda fokus pada kesalahan-kesalahan Madi, tapi tidak segera mengungkap terkait substansi masalahnya terkait dengan pemerasan ataupun kasus tanahnya sendiri, ini akan menjadi blunder seperti itu. Oke. Tantangan baru tampaknya ini untuk pengusutan kasus di pihak Polda Metro Jaya. Pak Bambang, terima kasih. Pak Bedi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.